Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam ibadah persekutuan doa pada malam hari ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sidang jemaat semua ada dalam perlindungan kasih Tuhan. Sebab hari demi hari hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Hari ini kita bersama-sama akan menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyanyikan pujian Tak Terbatas Kasih-Mu. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, jika kami merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sungguh Engkau Allah yang setia memelihara kami. Sungguh Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami. Dalam setiap musim kehidupan kami, Tuhan selalu hadir untuk menopang dan menguatkan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang baik. Pada malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan syukur kami, dan kami rindu menaikkan pujian, penyembahan, dan permohonan-permohonan kami Tuhan. Kami mohon Tuhan hadir bagi kami, menolong dan memberkati persekutuan doa pada malam hari ini, agar kami semua memperoleh kasih dan berkat Tuhan. Namun kami sadar bahwa dalam kehidupan kami kerap kali jatuh dalam dosa. Tuhan, ampunilah kami dengan kasih sayang-Mu. Layakkanlah kami di hadapan-Mu menurut rahmat-Mu yang besar.
Dan mampukan kami Tuhan untuk dapat mengerti kehendak Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Ya Bapa di surga, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini kita akan baca dan renungkan bersama-sama dari kitab Injil Markus pasal yang kelima, ayat 27 sampai ayat yang ke-33. Mari kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu akan membaca di keluarga bersama-sama, dan saya akan memandu untuk kita semua. Firman Tuhan bagi kita. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Menarik Kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara, pendarahan adalah sejenis penyakit yang dianggap najis dari segi keagamaan Yahudi pada waktu itu dan akan menular kepada semua orang yang menjamahnya. Jadi itulah pandangan umum dari orang-orang Yahudi dan juga dalam kehidupan mereka beragama. Adalah seorang perempuan dalam kisah ini dikatakan sudah 12 tahun menderita pendarahan. Bisa kita bayangkan bagaimana perasaannya, bagaimana penderitaannya, sebab selama 12 tahun ia tidak bisa membangun relasi dengan orang lain. Sebab kalau ada orang yang dekat, bahkan mungkin tersentuh pada dirinya, maka orang itu akan dinyatakan sebagai orang yang najis. Sehingga sudah pasti ia dikucilkan dan merasa terkucil. Mungkin kalau kita refleksikan dengan situasi sekarang ini, kalau ada saudara-saudara kita yang terkonfirmasi terpapar COVID-19, otomatis orang lain tidak boleh mendekat, kemudian harus menjalani isolasi mandiri atau mungkin isolasi terpusat. Bahkan dalam beberapa waktu tidak boleh bertemu dengan siapapun. Situasi itu saja sudah sangat membuat saudara kita yang menghadapi dan mengalaminya merasakan ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa. Walaupun hanya 14 hari sudah membuat kekhawatiran yang hebat, ketakutan, bahkan membuat kondisi tubuhnya bisa saja mengalami down karena tekanan sosial yang terjadi.
14 hari dalam isoman atau isoter. Nah, bagaimana perempuan yang pendarahan ini selama 12 tahun mengalami situasi dan kondisi yang sulit luar biasa, terkucil dari orang lain karena siapa yang bersentuhan akan dianggap najis. Sudah pasti orang-orang di sekitarnya berusaha bagaimana caranya supaya tidak menyentuh atau disentuh. Bapak Ibu Saudara, perempuan yang pendarahan ini dalam perjalanan kehidupannya ternyata mendengar tentang Yesus yang Maha Kuasa. Ia telah mendengar berita-berita tentang mujizat yang dilakukan oleh Yesus sebelumnya. Bahkan ia tahu bahwa Yesus sanggup dan bisa menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang yang mati tangannya sebelah, kemudian memulihkan orang yang gila digerasa karena kerasukan kuasa-kuasa jahat. Dan atas setiap mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan, ia telah mendengarnya. Sehingga dari mendengar ini, mendengar bagaimana Tuhan Yesus melakukan karya yang luar biasa, maka di situ ia memiliki satu keyakinan bahwa Yesus pasti sanggup menyembuhkan sakitnya. Beranjak atau berangkat dari keyakinan ini, maka ia datang kepada Tuhan Yesus. Ketika ia tahu bahwa Tuhan Yesus akan melintasi daerahnya, dalam keyakinannya ia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi perempuan ini percaya asal dapat memegang saja, menjamah jubahnya pasti sembuh, tidak perlu sampai bicara sama Tuhan Yesus, saya pasti sudah sembuh. Jadi ini keyakinan iman yang luar biasa dari seorang perempuan yang mengalami pergumulan penderitaan yang hebat dalam hidupnya. Dalam keyakinannya itu ia datang kepada Yesus sekalipun situasinya sangat-sangat sulit. Karena ketika Yesus datang sudah pasti banyak orang akan mencari Yesus, mengerumuni Yesus. Sehingga perempuan ini berjuang dalam kerumunan yang hebat. Ia datang sekalipun ia harus berdesak-desakan, tetapi ia berusaha sebisa mungkin untuk bisa dekat dengan Yesus. Lalu ketika ia sudah dekat dengan Yesus, maka ia menjamah atau menarik jubah Yesus sedikit saja. Dan ternyata setelah itu ada satu yang luar biasa yang dirasakan dalam tubuhnya, dan ia sembuh dari pendarahannya. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan perempuan yang mengalami sakit pendarahan ini. Bapak Ibu Saudara, setelah itu Tuhan Yesus menanyakan, siapa yang menjamah aku? Lalu murid-muridnya mengatakan, mana mungkin ada yang menjamah, ini kan ramai. Mana mungkin ada yang pegang jubahmu Yesus, jubahmu Tuhan, Guru. Karena ini ramai berdesak-desakan. Tapi Tuhan katakan ada yang menjamah jubahku. Nah, kenapa Tuhan Yesus melakukan ini Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, Tuhan Yesus mau mengkonfirmasi dari perempuan ini yang telah mengalami kesembuhan karena menarik jubah Yesus, karena menjamah jubah Yesus, bahwa keselamatan itu bukan sesuatu yang magis, bukan sesuatu yang magic karena menjamah jubah Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mau menyampaikan ketika ia mau mengkonfirmasi siapa yang menjamah jubahku, Tuhan Yesus mau menyampaikan bahwa keselamatan atau kesembuhan itu terjadi karena iman, bukan hanya karena menarik jubah Yesus. Hal ini dilakukan oleh Tuhan Yesus supaya perempuan ini memiliki pemahaman yang benar tentang keselamatan, kesembuhan yang ada di dalam Tuhan Yesus itu sesuai dengan kehendak Allah, bukan karena mengikuti pandangan masyarakat di sekitar. Jadi Tuhan Yesus mau supaya perempuan ini
makin teguh dalam imannya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Tuhan Yesus menanyakan bagian ini, perempuan ini takut dan gemetar. Jangan-jangan nanti saya disalahkan gitu ya. Tetapi kemudian dia mengakui dengan jujur, dengan tulus, dan dia menceritakan bagaimana imannya, kepercayaannya kepada Kristus yang sanggup menyembuhkan ia. Dan ketika ia jujur menyampaikan hal itu kepada Tuhan Yesus di hadapan orang banyak dan para murid, maka disitulah kesaksian yang luar biasa terjadi. Dan perempuan yang pendarahan ini pulang dengan sehat, pulang dengan damai. Ia menerima anugerah keselamatan hidup yang kekal. Jadi tidak hanya fisiknya saja yang sembuh, tetapi juga jiwanya, hidupnya diselamatkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bahwa perempuan yang terkucil itu, perempuan yang mengalami sakit pendarahan, datang menyerahkan seluruh permasalahannya kepada Tuhan. Dan ia mendapat belas kasihan Tuhan Yesus melebihi dari apa yang diduga olehnya sebelumnya. Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihannya kepada orang yang datang kepadanya dalam kehancuran hati dan yang beriman kepada Dia. Dalam hal kesembuhan, perempuan yang pendarahan ini terlihat jelas bahwa belas kasihan mengalahkan hukum keagamaan yang dibuat oleh manusia. Sebab justru ketika ia datang, ketika menjamah jubah Yesus, ia mengalami kesembuhan. Ketika ia mendekat kepada Tuhan, disitulah ia memperoleh kesembuhan yang sempurna. Apa yang dapat kita renungkan dari bagian ini Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, perempuan itu disembuhkan karena ia memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan karena ia menjamah jubah Yesus. Jubah itu hanya menjadi sarana untuk menyatakan imannya kepada Tuhan. Ia berserah diri dengan ungkapan, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Hal ini menunjukkan benih iman dalam dirinya berbicara sangat kuat daripada peraturan hukum keagamaan Yahudi yang dilanggarnya. Bapak Ibu Saudara, hal ini menjadi teladan bagi kita. Bagaimana ia mewujudkan keyakinan imannya dan ia menerima jawaban dari imannya kepada Tuhan. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus mengonfirmasikan kepada perempuan ini bahwa ia disembuhkan bukan karena unsur magis atau magic, tetapi karena ia memiliki iman. Dengan demikian supaya ia tahu bahwa iman itulah dasar dari pemulihan dan kesembuhan yang dialaminya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, sama seperti perempuan itu dilepaskan dari setiap beban-beban yang menindih kehidupannya. Beban-beban yang membuat ia selama 12 tahun mengalami pergumulan yang hebat dalam hidupnya. Tetapi kemudian ia mengalami kelepasan. Maka hal ini juga mengingatkan kepada kita bahwa beban-beban yang kita pikul di dalam kehidupan kita, ketika kita serahkan kepada Tuhan beban dosa kita, maka Tuhan yang memikul dosa kita ketika ia mati pada salib demi mengampuni dosa-dosa kita. Dan jika kita datang kepada Tuhan dengan iman, maka belas kasihannya akan dialami oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Bahkan kita, ketika kita percaya kepada Tuhan dan sekarang hidup di dalam iman, percayalah bahwa beban dosa kita telah dilepaskan dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang telah dimerdekakan dari dosa. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, melalui pengalaman iman perempuan pendarahan ini kita diingatkan bahwa dengan iman kita pun akan menikmati damai dari Kristus. Kita pun akan menerima pertolongan, jalan keluar dan mujizat dari Allah. Ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan mengalami pemulihan dan kesembuhan yang sempurna. Hari ini apapun beban kita,
Apapun persoalan kita, apapun yang kita alami, baik pergumulan untuk sakit penyakit, untuk beban-beban kehidupan yang lain, beban ekonomi, sosial, bahkan dalam hubungan kita, dalam hubungan dan relasi di dalam keluarga. Jika kita mengalami beban yang berat, marilah kita memiliki keyakinan iman seperti perempuan ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan keyakinan yang sungguh bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong dan memulihkan kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan kita masing-masing. Selamat beriman kepada Tuhan, datanglah kepadanya dan terimalah pertolongan dari Dia. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu ya Allah. Kami diingatkan kembali pada hari ini bahwa Engkau Tuhan sungguh maha kuasa, maha mulia, maha pengasih dan penyayang, yang sanggup menolong dan memulihkan setiap anak-anak-Mu, setiap kami yang memiliki pergumulan dan beban berat. Ketika kami datang kepada Engkau, disitulah Tuhan akan memberi pertolongan dan jalan keluar bagi kami. Tuhan, kami mau mempercayakan hidup kami seperti perempuan yang mengalami pendarahan dan menerima pemulihan dan kedamaian yang sejati. Demikian kami hendak menyerahkan hidup kami di dalam naungan kasih dan pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan meteraikan firman-Mu ini dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saudara, percayalah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percayalah kepada Dia. Sekarang saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk menaikkan doa-doa secara pribadi kepada Tuhan bersama dengan anggota keluarga. Dan mohon doakan juga saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akan menerima kekuatan dan mujizat Tuhan. Doa ini dipimpin oleh kepala keluarga atau yang ditunjuk di keluarga masing-masing.
Doa yang kita naikkan dengan iman dan kesungguhan, yakinlah akan menerima jawabannya. Bapak Ibu Saudara, sekiranya ada Bapak Ibu yang rindu didukung dalam doa secara pribadi, Bapak Ibu boleh menghubungi saya dengan nomor telepon yang sudah tertera di depan, dan juga bisa menghubungi Bapak Ibu majelis di wilayah masing-masing. Selamat menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Yakinlah dan terimalah mujizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.